Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Maida Salman Al-Farisi, NIT 0820018107, kelas D4 RKKP reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali perangkat elektronika monolitik berbasis Arduino Uno R3. Sebelumnya saya mengambil jurnal dari Priyo Handoko, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, Jalan Cendrawasih Raya, Blok B 7 atau B Bintoro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, 15/4/13. Sebelumnya saya akan apa itu sistem kendali monolitik perangkat elektronika. Sistem kendali monolitik perangkat elektronika adalah sebuah sistem yang dibangun untuk mempermudahkan pengguna mengendalikan perangkat elektronika di dalam house atau rumah, menghidupkan, mematikan dari satu lokasi. Mono sendiri adalah satu titik, itu adalah lokasi, seperti control room. Pengendalian sistem ditunjukkan untuk membangun masyarakat perkotaan atau urban, melakukan suatu kegiatan yang rutin, yaitu memastikan dan menghidupkan perangkat elektronik di sekitar rumah. Kegiatan menghidupkan dan mematikan perangkat elektronik di dalam rumah seperti lampu teras, lampu taman, lampu garasi, lampu gudang, kipas angin, dan lain sebagainya. Memang rumah yang sangat luas, ya, memang terlihat sangat mudah dan dilakukan jika ukuran rumah yang ditinggal tidak terlalu luas. Kata kuncinya adalah sistem kendali monolitik, teknologi informatika, metode R dan 3, Arduino Uno R3. Nah, ini pendahuluan. Teknologi informatika, teknologi informasi merupakan salah satu bidang yang secara global setiap tahunnya mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kemunculannya pun kini tidak lagi dalam hitungan tahun dan bulan, tetapi sudah ada hitungan yang lebih cepat, yaitu dalam hitungan minggu. Pengembangan teknologi informasi yang menyertai munculnya software, hardware, dan gadget baru ini tentunya hadir dengan sebuah tujuan, yaitu memberikan dukungan bagi manusia dan meningkatkan produktif dan kemudahan penyelesaian pekerjaan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dituntut untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia saat ini. Menginginkan segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat di sela-sela kesibukan manusia dan dalam beraktivitas. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana membangun sebuah sistem kendali monolik yang dapat mengendalikan perangkat elektronik di tempat tinggal dari satu lokasi tertentu. Tinjauan referensi. Tinjauan referensi dimaksud agar penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan dapat sejalan dalam kebutuhan penelitian. Penelitian mengawali penelitian ini dengan melakukan tinjauan terhadap beberapa pustaka mengenai penelitian terdahulu, kemudian dilakukan dengan menambahkan rujukan dukungan lainnya. Penelitian terdahulu tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai proses perancangan dan pengembangan sistem yang pernah dilakukan sebelumnya, sekaligus untuk mengumpulkan
data mengenai perangkat yang digunakan penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan penulis dalam penentuan perangkat yang akan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem yang akan dilakukan peneliti. Selanjutnya, ini adalah referensi pendukung, yaitu ini adalah gambar modul Arduino, ini gambar Arduino. Nah, ini gambar Arduino. Lanjut, ini adalah contoh ini. Nah, ini dalam pengodingan contoh sketsa program yang ditulis dengan Arduino IDE. Dan ini adalah kondisi relay. Nah, norma yang ini norma dan ini norma close. Lanjut, metode penelitian. Ya, ini yang di tahap-tahapan pengembangan sistem kendali perangkat. Nah, ini yaitu adalah ada 10. Yang pertama adalah risk and information collecting. Kedua, planning. Yang ketiga, ada nomor 4, planning memory point testing. Nomor 5, main product prevention. Nomor 6, file testing. Dan nomor 7, operational product intervention. Nomor 8, operational final testing. Nomor 9, final product prevention. Nomor 10, dissemination and implementation. Nah, hasil dan pembahasannya itu mengenai proses pengerjaan sistem kendali dimulai dari penyusunan kebutuhan perangkat guna membangun sistem kendali, rancangan sistem kendali, perakitan sistem kendali, terus pengodingan yang tadi seperti tadi digambar sistem kendali, hingga menguji sistem kendali guna memastikan kesesuaian dengan tujuan peneliti. Lanjut. Nah, ini adalah tabel perangkat keras sistem kendali. Nah, tadi dari modul mikro Arduino 8/4 sampai 8 saluran, power supply, relay, step down, DC, converter. Nah, ini adalah gambar blok diagram sistem kendali. Nah, ini dari PC, laptop, ke keyboard, masuk ke dalam lagi modul Arduino Uno. Nah, ini papan relay. Setelah itu dibagi menjadi 3 perangkat elektronik 1, perangkat elektrik 2, perangkat. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah tabel rancangan pin sistem kendali. Ini pin, ada pinnya, pin 8D 1, 2, 3. Ya, inilah seperti ini pin sistem kendali, rancangan pin. Lanjut, ini adalah sebuah rancangan sketsa skema. Nah, ini rancangan skema elektronik sistem kendali. Nah, ini yang ini sistem kendali, yang ini perakitan sistem kendali. Nah, ini hasil perakitan sistem. Ini pengaturan kabel multi soket. Selanjutnya ini adalah sebuah pengodingan sistem kendali. Nah, ini lanjut. Dan ini adalah pengujian sistem kendali. Nah, langkah-langkahnya ini. Nah, jadi dimulai dari mengetahui alat-alatnya. Kedua, ini cara merakitnya. Setelah itu pengodingan. Setelah itu ini masuk ke Arduino. Nah, ini layarnya. Nah, layar serial monitor IDE Arduino. Lampu LED ini lampu LED sebagai indikator relay. Ini pengujian sistem kendalinya. Ini prakteknya. Nah,
Ini hasil yang di layar monitor, memberikan tanggapan. Nah, ini Arduino. Nah, ini juga Arduino. Si pengamannya terakhir ini, nah ini menyala, padam, menyala, menyala, padam, 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 menyala. Nah, dan akhirnya diketahui ini hasil pengujian sistem kendali dapat metode black box testing. Nah, secara umum yang dilakukan untuk melihat perilaku sistem kendali menggunakan metode black box testing telah sesuai dengan yang diharapkan. Simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan sistem kendali, perangkat elektronik berbasis Arduino Uno R3 ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem kendali sangat mungkin dilakukan menggunakan modul Arduino Uno dan mudah didapat dengan harga yang relatif. Perlu mendapatkan beberapa variabel yang memungkinkan tombol yang sama ditekan lebih satu kali untuk mendapatkan kondisi yang berbeda sehingga menghemat tombol yang digunakan. Kemudian sebagai saran untuk mengembangkan sistem kendali yang lebih baik di kemudian hari, 1. Menggantikan modul Arduino Uno dengan modul Arduino varian lainnya seperti Arduino Mega untuk pengendalian perangkat yang lebih banyak lagi. Kedua, perlu dibuatkan sebuah alat yang digunakan menggantikan posisi PC atau laptop sebagai pengendali. Ketiga, jika proses pengendalian masih menggunakan PC atau laptop, maka dibutuhkan sebuah mekanisme dalam program untuk menghilangkan kegiatan penekanan tombol send pada serial monitor ketika sebuah angka masukkan diberikan. Nah, ini adalah daftar pustaka yang telah dilampirkan di jurnal. Tinggal dicari. Dan ini adalah referensi. Nah, ini referensi sistem kendali. Nah, ini meskipun bukan sistem kendali perangkat elektronika monolitik berbasis Arduino, tetapi sangat bermanfaat untuk belajar sistem kendali. Dan ini adalah jurnal hasil tadi yang sudah dibahas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.